Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kamala sa'uda bi akrami mauludin hawa syarrafan wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, ilahi rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, surah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Istimewa kehadapan guru kita yang mulia al-mukarram wal muhtaram Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab. Teriring doa untuk guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah terus tambah keberkahannya. Guru kita yang mulia, orang tua kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Fadilatul Ustaz Ayahanda Kiai Haji Ali Murtada Khudar, dan juga serta seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan senantiasa terus Allah tambah berkah manfaat ilmunya. Kita yang ngikutin beliau, yang dapat nasihat ilmu dari beliau, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat semata-mata untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kepada yang mulia seluruh aparatur pemerintahan, Bapak RW, Bapak RT, atas nama Bapak Suladi, atas nama Bapak Basir, yang mulia orang tua saya sebagai Ketua DKM Mushola Al-Jabar, Bapak Yayan dengan seluruh keluarga besar pengurus daripada DKM Mushola Al-Jabar, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, istimewa kehadapan para guru dan para orang tua, mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu, remaja putra dan putri, serta teristimewa pula seluruh jajaran kepanitiaan, yang mohon maaf juga Al-Fakir tidak menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan senantiasa dunia akhirat Allah berikan kepada kita jaminan hidup dalam kebahagiaan. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian yang sangat saya hormati, mudah-mudahan biar pada panitia ini amal baiknya, kerjasamanya, setiap tetesan keringatnya Allah ganti dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Yakin bahwa setiap apa yang kita korbankan untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW akan menjadikan jaminan pahala yang berlipat ganda. Muslimin rahimakumullah, di awal sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat karunia hidayah dan hidayahnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan dalam doa kita senantiasa panjatkan kepada Allah agar kita dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pada keluarga dan sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku pengikutnya, yang juga tentunya kita senantiasa bermohon dalam doa kepada Allah agar kita terus diberikan kekuatan untuk dapat selalu menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnahnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Di kesempatan malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan berkah, sehat walafiat. Mungkin kemarin kita dihadapkan dengan satu keadaan yang mungkin kita kurang senangi. Akan tetapi satu prinsip dasar buat kita, kalau kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita senangi, maka senangilah apa yang kita dapatkan. Sebab kita manusia cuma bisa berharap ketentuannya tetap ada di tangan Allah, di kekuasaan Allah. Kadang-kadang yang anak muda pengen banget punya pacar yang hidungnya mancung, pengen banget punya pacar yang matanya jeli, yang alisnya tebal, yang dadanya berbulu. Tapi apalah daya, cuma sekedar keinginan, Allah yang memberikan ketentuan. Maka ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita senangi, maka senangilah apa yang kita dapatkan. Bapak ibu berumah tangga pengen banget punya harapan, namanya orang laki kadang-kadang pengen punya anak, pengen punya anak laki-laki. Begitu USG kebaca di mesin USG-nya perempuan, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita senangi, maka senangilah apa yang kita dapatkan. Belajar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, kemarin kita dihadapkan dengan satu badan yang mungkin kita kurang senangi. Tapi ketika memang kita tidak senangi, senangi saja apa yang memang menjadi ketentuan Allah buat kita. Cuma ada satu garis tengah yang pengen saya coba luruskan. Bapak Kiai, kemudian Wan Muh, di sini mungkin dalam pengajiannya sudah membahas. Pengen berbagi juga di sini saya, untuk membantu bagi diri saya pribadi dan umumnya untuk kita bersama. Jangan sampai kita punya akidah agak melenceng sedikit. Bapak saudara hadirin yang sangat saya hormati, dalam satu sabdanya Rasulullah mengatakan, la adwa wala tiara wala hamma wala sofa. Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular, wala hamma, dan tidak ada istilah pembawa sial, wala tiara, tidak ada istilah isyarat burung, wala sofa, dan tidak ada istilah kesialan bulan Safar. Ini yang banyak terjadi di masyarakat. Kadang-kadang Neng, lo kalau mau ngadain acara apa-apa, ngadain walimah, jangan bulan Safar. Emang apanya? Kalau ngadain acara waktu bulan Safar mah apes. Ntar tenda yang ada kagak bayar, ntar udah nyiapin panggung dangdut gede banget, artisnya datang kurang seksi, udah gitu juga bayarnya kurang mencukupi, yang datang tamu juga kurang, mandang akhirnya nasi habis, yang ada basi, apes. Tidak ada kesialan bulan Safar. Bapak mau ngadain khitanan anak, bapak mau ngadain walimatul harus untuk putra putri, monggo silakan, walaupun di bulan Safar. Sebab tidak ada istilah sial bulan Safar. Yang kedua, tidak ada istilah pembawa sial. Bang, abang orang baru ya di mari. Iya, yang tinggal di rumah yang dasarnya yang pojokan itu ya, betul. Bebannya bang, emang apa? Di sini juga di rumah dari tahun ke tahun udah banyak yang tinggal, tapi banyak juga yang pindah. Sebab yang tinggal di situ biasanya udah kagak betah. Dulu pertama yang bikin bangun rumah itu tuh tinggal gak lama anak-anak pada sakit. Lakinya mati, bininya terus juga selingkuh pada orang laki lagi. Yang kedua lagi anaknya pada sakit kagak turunan juga, malah ada bagol, tiga pada nomor, jalan kagak bisa. Akhirnya lakinya pada selingkuh, bini juga merek pindah. Jangan itu rumah maksiat Pak. Tidak ada istilah pembawa sial. Yang ketiga, tidak ada walatiyaroh, tidak ada istilah isyarat burung. Ini banyak terjadi di masyarakat. Kalau seandainya ada burung bunyi terus saja kita bukan burung bunyi lagi banyak. Siapa ya yang bakal lewat nih? Kita sudah sampai jatuh kepada hal yakin, tidak syak, apalagi wahamah, tidak zon, tapi bahkan sampai jatuh yakin bahwa ketika bunyi itu burung, ini berarti pembawa pesan kematian. Sungguh kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada istilah isyarat burung. Andai ada bunyi burung tersebut, kemudian dilanjutkan ada kematian seseorang, sungguh ini tidak ada
ketika itu sungguh cuma hanya kebetulan saja. Nggak ada istilah membawa sial. Walaupun mungkin ketika ada bunyi itu burung, ada orang yang lelah, ada orang yang khawatir. Ya Allah. Apalagi ketika itu burung bunyi tepat di atas rumah, yang isi rumahnya lagi sakit satu udah 7 tahun. Lah pikiran Pak, burung bunyi itu, ya Allah Bu, sini apa Bu, burung lagi bunyi baik, burung apa Bu, burung, gue mau malam ini ya Allah, ya, mana lagi berbuat pengen banget waras. Emang apa kalau bunyi itu burung di atas orang yang lagi sakit di dalam rumah? Nggak tahu. Ketika ada bunyi itu burung, ada orang yang bersyukur, tuh bunyi lagi baik, kemana kali kan ya? Ya maaf ya, kadang-kadang sering saya bahas begini Pak. Ketika ada satu hal yang kita anggap musibah, belum tentu dianggap musibah juga buat orang lain. Dan ketika kita menganggap satu hal ini berkah, mungkin bagi orang lain dianggap musibah. Contoh sederhana, burung bunyi, kemudian gak lama orang ada yang mati. Apa masa pandemi? Maaf ya maaf, saya maaf. Ketika ada orang-orang yang pekerjaannya mungkin di bidang pengurusan orang mati, baik gali kubur ke, mandiinnya ke, penyedia penjual ke, kafannya ke. Maaf, ketika mereka selesai mengerjakan tugasnya, dapat hadiah dari orang yang kematian, tentu mereka akan mengucapkan Alhamdulillah. Padahal di satu sisi ini sebuah musibah dianggapnya bagi orang yang saudaranya meninggal, yang orang tuanya meninggal, yang bininya meninggal. Ketika masa pandemi ada yang meninggal, diambil alih tugasnya oleh dinas kesehatan, yang mandiin dinas kesehatan, yang nguburin dinas kesehatan. Ambil kan mau bayar di rumah. Sepi berlari dalam berat. Ngapa innalillahi pagi-pagi kedengeran? Innalillahi butuh kedengeran. Coba keluar dengerin siapa mana, biar mocornya tergampang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, emang rezeki mah kemana? Ada baik. Buat besok kita beli beras. Udah beres dapat hadiah. Bu, alhamdulillah bang, rezeki ya bang ya. Besok pagi kedengeran lagi. Innalillahi bu, masalah bu ada lagi baik. Berkah malam kita ini. Tidak berkah. Padahal bagi orang lain mungkin dianggapnya sebagai sebuah musibah. Maaf, saya tidak benar-benar saya yakin bahwa orang-orang yang bergerak di bidang pengurusan jenazah tentu tidak mau saudaranya meninggal, tetangganya banyak yang mati. Amil, tukang gali kubur itu pastinya nggak pengen saudaranya pada mati, tetangganya mati. Nggak bakalan mereka ngomong, ini kampung rumahnya pada hidup umur panjang baik, ada yang mati apa ya? Enggak. Mereka pengen saudaranya umur panjang pasti. Cuman apa mau dikata? Emang rezekinya dari situ. Ketika ada innalillahi, ya alhamdulillah. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Nah, yang paling pertama tadi dalam kalimat hadisnya adalah la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Permasalahannya adalah dari SD kita diajarin sama guru-guru kita, tertulis dalam buku pendidikannya bahwa penyakit terbagi dua, ada yang menular dan ada yang tidak menular. Mindset kita yakin akhirnya bahwa penyakit ada yang menular. Sementara Rasulullah SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Kalau kita iman kepada Allah tapi gak iman sama Nabi, maka batal imanan kita. Betapa Nabi SAW menjadi pintu keberkahan bagi terutama kita semuanya. Jangan kita, orang sebelum kita, bahkan orang sebelum kita, bukan itu dah. Orang sebelum Nabi saja ambil berkahnya lewat nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam sujud kepada Allah, minta ampun sama Allah, belum diterima taubatnya Nabi Adam, sampai Nabi Adam mengatakan di hadapan Allah, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin, ya Allah, aku berbohong kepadamu dengan kemuliaannya Nabi Muhammad. Allah tanya, bukan karena Allah gak tahu, tapi pengen ngasih pelajaran buat kita. Kepada Nabi Adam Allah tanya, Adam, saudara hadirin yang sangat saya hormati, maaf ya, kalau bicara silaturahmi meyakin aja. Bayar dirajin silaturahmi, bapak langkahkan kaki acara maulid datang ke tempat ini, yakin janjinya bukan kata saya, tapi janjinya adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang pengen diberkahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, alhamdulillah, luar biasa. Kemudian kopi itu bisa turunin tekanan darah. Andai kata emangnya putih 3 gelas kopi
satu, itu langsung anyep tuh, langsung turun, kalem langsung. Iya, makanya kan kita baru awal langsung ngegas ya, karena itu kayak dia ngomong enak banget, mantap, kita beli kopi, nah udah banyak banget, 3 bar kita beli, kita seduh bukan cuma segelas, pokoknya kita bikin kopi seempang. Sampai sini kopi aneh. Orang putih, merah putih. Aku aja tadi rumah kayak aneh, yang putih juga. Gue mau ngambek, gue mah. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Bahkan saudara sekalian yang sangat saya muliakan, kembali ke masalah awal tadi kita bahas. Rasul mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Otak kita ini dikasih pelajaran, dikasih doktrin, penyakit 2 macam, ada yang nular, ada yang kagak. Dan jujur saja sampai saat ini juga kita tetap belum matang, air terlempung. Kita ini sampai saat ini bahkan terus masih didoktrin untuk kita berpikir bahwa kita harus menjauhkan diri dari kerumunan supaya memutus rantai penularan. Jadi kita masih juga masih didoktrin untuk yakin bahwa penyakit ada yang nular. Itu berbiaya. Rasa lain apa? Bukan aja udah gimana ini mah. Pakai ini berasa gimana? Ini minta tolong besok misalnya jangan pusat. Ya biar kita seperti deh. Diganti nih. Saudara hadirin yang saya hormati, Pak. Pokoknya umur panjang, Bapak silaturahmi. Ya, sebab ini cuma saya. Nabi, kalau memang pengen berkah rezekinya, umur panjang silaturahmi. Sebab bisa jadi malam hari ini, jam sekarang, ini malaikat Israil datang ke rumah Bapak, mau jemput. Assalamualaikum, salam. Kata bini keluar, cari siapa Pak? Bapak ada? Enggak ada. Kemana Bapak? Pergi mulut di musola aja Pak. Pakai baju apa Bapak? Pakai baju mutang. Mutang, ya dimodalin sama kas musola warna hijau, ada tulisannya. Oh tadi. Kalau juga patungan, jadi bahan jahit, malu-malu kurang lama Pak. Udah mendingan sekarang begini ya. Kalau yang pada setuju, ini kas kan ada. Kita modalin meter wayarnya, kebulan bayar ya. Bapak mana Bu? Bapak lagi pergi mulut ke musola. Pakai baju apa? Baju hijau pokok semua baru. Ya udah Bu, kalau gitu makasih. Ada pesan kali? Kagak. Udah bilang udah tak beda gampang urusannya. Balik itu malaikat Israil. Laporan malaikat kepada Allah. Ya Allah, itu bapak-bapak di kampung Sindang Karsa yang saya perlu jemput di RT 4. RT 3 saya perlu jemput orangnya kagak ada ya Allah. Kemana dia malaikat? Pergi mulut. Naik apa dia? Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki. Yang jalan kaki panitia ada yang pakai baju warna hijau juga ya Allah. Yang udah mati mana? Itu yang warna hijau. Terus bagaimana ya Allah? Apa saya perlu pahami ke musola? Jangan malaikat. Sebab janji kekasihku, janji Nabiku Muhammad SAW, orang yang melangkahkan kakinya untuk silaturahmi, umurnya harus aku panjangkan. Dia harus panjang umur malaikat. Kagak jadi mati Allah, kagak jadi. Mantap Pak, silaturahmi. Terus matinya kapan ya Allah? Lu tungguin dia pulang di rumah. Nah ini nih, yang bikin malam ini nih. Saya mau khawatir ya, khawatirnya acara beres pada pulang ternyata masih ditunggu di teras. Bayarnya beres acara jangan pada buru-buru pulang, gendong semuanya di mari. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Nah, kembali ke permasalahan awal tadi. Kata Nabi tidak ada penyakit yang menular. Kalau memang tidak ada penyakit menular, lantas jawaban yang selama ini kita cari, yang kita bingungkan bagaimana? Gampang. Saya main ke rumah Pak. Kebetulan Pak Yaya bilang, pulang saya bilang, saya berpikir saya ketularan sama Pak Yaya. Saya tanya, Pak, Bapak kemarin bilang, iya, saya juga sekarang lagi melebar nih Pak. Bapak bilang ketularan siapa? Ketularan Bapak, ketularan Bang Yani. Bang Yani ketularan siapa? Ketularan Bang Endi. Bang Endi ketularan siapa? Ya kagak, kita memang dari bilang baik. Jawabannya simpel. Kalau memang penyakit ada yang menular, pertanyaan
siapa yang nularin penyakit pertama kali? Nggak ada. Maka jawabannya penyakit itu tidak ada yang menular. Tidak ada penyakit yang menular mutlak kata Nabi. Tapi kalau bicara sebab mungkin ada. Jangankan penyakit, Quran aja setiap ayatnya turun ada sebabnya, namanya asbabun nuzul. Setiap hadis aja turun nama ucapan Nabi itu ada sebabnya, disebut asbabun wurud. Maka penyakit mungkin saja bisa terjadi karena ada sebabnya. Ini yang pertama. Kaidah keimanan kita harus yakin bahwa khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Rukun iman ke-6 kagak bakalan stabil, nggak yakin kalau kita masih beranggapan ada penyakit yang menular. Murni penyakit yang kita dapatkan jawabannya sederhana. Kenapa saya bilang seperti Pak Yayan bilang? Padahal saya juga baru komunikasi sama beliau. Saya diberikan penyakit oleh Allah seperti Allah memberikan penyakit yang sama kepada Pak Yayan. Jadi bukan ketularan sama saya, bukan. Ini penyakit murni dari Allah, selesai, bukan ketularan. Yang kedua, hadis Nabi mengatakan, "Firra minal majzum kama tafirru minal asad." Larilah kau dari orang yang terkena kusta seperti engkau lari dari seekor singa. Yang pertama, hadis Rasul mengatakan penyakit tidak ada yang menular. Hadis yang kedua, Rasul mengatakan larilah kau dari orang yang kena penyakit. Ketika dua makna hadis ini kita sandingkan, kita menemukan dua makna hadis yang saling kontradiktif, saling berlawanan, bertolak belakang. Jangan berpikir Rasul ambil aman, Rasul plan. Kemarin bilang penyakit gak ada yang nular, sekarang bilangnya suruh lari dari orang yang kena penyakit. Berarti Rasul ambil nih pikirannya. Bukan. Yang pertama, Rasul jelas mengatakan untuk menjadikan akidah iman kita lempeng lurus, maka Rasul mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Hadis yang kedua, bentuk antisipasi supaya iman kita nggak goyang, akidah kita nggak melenceng. Maka Rasul mengatakan jangan kau dekati orang yang kena penyakit kusta, karena umumnya ketika manusia datang ke orang, ngobrol sama orang yang lagi terkena penyakit, pulang dia bawa penyakit, umumnya mereka akan mengatakan saya ketularan si A. Saat ucapan itu sudah ada, maka kaidah iman rukun yang ke-6 luntur. Maka Rasul mengatakan mendingan lu jangan deketin orang yang kena penyakit daripada pulang lu penyakit lantas lu nyangka ketularan dia, iman lu udah tidak beres.